Mengapa republik ini didirikan? Karena kolonialisme bertentangan dengan prinsip keadilan. Jadi republik ini didirikan pada ujungnya untuk sebuah tujuan, yaitu kalimat terakhir dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu kalimat penutup di dalam pembukaan, dan itulah intisari mengapa kita merdeka. Bukan sekedar menggulung kolonialisme, tapi menggelar keadilan sosial dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu juga yang menjadi prinsip kami. Saya, Gus Muhaimin, berangkat dengan sebuah niat dan tujuan bahwa ikhtiar kita untuk melakukan perubahan bukan sekedar mengubah, tapi kami ingin Indonesia yang lebih adil, Indonesia yang lebih setara, Indonesia yang memberikan kesempatan yang setara bagi semua. Prinsip keadilan adalah prinsip utama yang kami hendak bawa. Ini yang kemudian nanti akan diterjemahkan di dalam berbagai macam kebijakan. Mengapa kita menuju ke sana? Izinkan saya menengok sedikit perjalanan bangsa kita. Bila kita tengok perjalanan bangsa ini, itu dimulai dengan kita menyepakati jadi satu bangsa. Kalau boleh slide-nya boleh ditayangkan. Mulai dengan satu bangsa. Tahun 28 berbagai suku budaya menyepakati kami menjadi bangsa Indonesia, dan kesepakatan bangsa Indonesia itu ditandai dengan bahasa persatuan bahasa Indonesia. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan bakal membebaskan pajak bumi dan bangunan untuk kampus, sekolah, dan rumah sakit swasta jika terpilih dalam pemilihan presiden. Hal itu disampaikan Anies dalam dialog terbuka yang diselenggarakan pimpinan pusat Muhammadiyah. Ke depan, sekolah-sekolah swasta, universitas-universitas swasta menurutnya harus dibebaskan dari PBB atas tanah mereka. Ia beralasan sekolah dan kampus adalah tempat untuk mendidik anak-anak bangsa, tidak seharusnya dibebankan kembali dengan pajak yang akan dikeruk lewat kantong orang tua murid atau mahasiswa. Kenapa tanpa ada kampus swasta, tanpa sekolah swasta, negara tidak cukup menyekolahkan anak-anak Indonesia? Cara negara membayar balik adalah PBB untuk sekolah, kampus, dan semua sifatnya sosial, termasuk rumah sakit sifatnya sosial. Semua itu nol PBB-nya. Anies juga menyebut bahwa banyak perguruan tinggi dan sekolah swasta mematok biaya pendidikan yang mahal karena harus membeli tanah sebelum membangun gedung. Apabila terpilih, ia ingin agar tanah-tanah negara bisa dimanfaatkan oleh sekolah dan kampus swasta agar biaya sekolah atau kuliah bisa ditekan dan tidak membebani masyarakat. Banyak sekali perguruan swasta, mengapa mahal? Karena mereka harus mengakuisisi tanah, harus beli tanah, dan tanah itu selalu komponen termahal. Betul tidak Pak Rektor? Semua sekolah swasta biaya paling besar apa? Tanah. Jadi kami ke depan ingin tanah-tanah negara bisa dimanfaatkan oleh swasta selama itu dipakai untuk pendidikan, kesehatan, dan kegiatan sosial. Kenapa? Loh, apalagi seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, sudah mendidik bangsa Indonesia sebelum negeri ini ada. Kenapa sesudah ada negara justru berbalik? Kita ini pelit sama rakyat kita sendiri, kita ini pelit sama swasta kita sendiri. Mereka mendidik anak-anak kita, bukan mendidik orang asing. Mereka mendidik bangsa kita sendiri. Jangan pernah bedakan swasta dan negeri. Tanah negara itu dipakai oleh swasta tidak hilang. Kalau itu dipakai oleh investor asing malah bisa hilang. Tapi kalau dipakai oleh swasta nggak mungkin hilang. Jadi bayangkan kalau sekolah pendidikan ke seluruh Indonesia tidak terbebani oleh belanja tanah di awal, maka SPP-nya akan murah, biaya sekolahnya akan murah. Itu dirasakan oleh seluruh keluarga-keluarga kita di Indonesia. Jadi kita ubah itu Pak, sehingga negara itu hadir bukan hanya dengan bantuan secara fiskal, tapi negara hadir mengurangi biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh perguruan swasta, TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah, sehingga mereka bisa mengurangi beban untuk keluarga-keluarga kita di Indonesia. Terima kasih. Di sisi lain ia mengatakan
Organisasi Islam yang banyak memiliki kampus seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah telah mendidik anak bangsa bahkan sebelum negara Indonesia terbentuk. Oleh karena itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menginginkan agar negara tidak perhitungan kepada para swasta yang ingin memajukan negeri lewat pendidikan. Kenapa sesudah ada negara justru berbalik? Negara pelit sama rakyatnya. Merekalah yang mendidik anak-anak bangsa, bukan mendidik orang asing. Mereka mendidik bangsa sendiri. Jangan bedakan negeri dengan swasta. Tanah ini kalau dipakai swasta tidak hilang. Kalau dipakai investor asing bisa hilang. Kalau dipakai swasta sendiri enggak mungkin hilang. Bukan hanya itu saja. Saat menjabat Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pernah menggratiskan tarif pajak bumi dan bangunan bagi rumah yang memiliki nilai objek pajak di bawah 2 miliar. Pemprov DKI Jakarta membebaskan pajak bumi dan bangunan untuk rumah yang memiliki NJOP kurang dari 2 miliar. Adapun bagi warga dengan rumah tinggal yang NJOP-nya lebih besar dari 2 miliar, tetap diberikan faktor pengurang. Saya menyampaikan ini untuk meluruskan pemberitaan yang keliru terkait dengan PBB bagi rumah yang nilainya di bawah 1 miliar. Bahwa pembebasan PBB itu diteruskan. Bahkan kita perluas. Bukan hanya bebas PBB bagi rumah yang nilainya di bawah 1 miliar, tetapi bagi orang-orang yang berjasa bagi bangsa dan negara. Di ibu kota ini cukup banyak mereka itu. Siapa saja? Mereka adalah para pahlawan nasional, para veteran, para perintis kemerdekaan, dan penerima bintang jasa pengabdian dari Presiden. Mereka sampai dengan anak cucunya 3 generasi selama masih menggunakan rumah dari orang tua mereka, maka mereka tidak dikenakan PBB, dan selama rumahnya tidak dipakai untuk kegiatan komersial tapi dipakai untuk kehidupannya, maka itu dibebaskan. Ini bagian dari ucapan terima kasih kami kepada mereka, pada keluarga ini yang sudah mengabdi untuk bangsa dan negara. Tanpa perjuangan mereka, kita tidak merasakan kemerdekaan seperti sekarang ini. Karena itu kita berikan apresiasi yang sebesar-besarnya, dan salah satunya adalah dengan pembebasan PBB. Yang kedua adalah bagi kelompok yang sudah mengabdi untuk bangsa dan negara, yang sudah mendharma baktikan waktunya. Siapa mereka? Para purnawirawan TNI dan polisi, para pensiunan pegawai negeri. Mereka juga dibebaskan PBB di DKI Jakarta. Mereka selama hidupnya, sebagian dari karirnya diberikan untuk bangsa dan negara. Lalu yang tidak kalah penting adalah mereka-mereka yang berjasa bagi kita semua. Siapa mereka? Tanpa mereka, maka kita tidak akan merasakan apa yang kita sekarang rasakan. Anies memberikan diskon PBB 10% bagi rumah tinggal dan 15% selain rumah tinggal, baik itu komersial ataupun jalan tol. Selain itu, Anies juga memberikan faktor pengurangan pajak 60 meter persegi untuk bumi dan 36 meter persegi untuk bangunan. Hal tersebut telah tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2022 tentang kebijakan penetapan dan pembayaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sebagai upaya pemulihan ekonomi tahun 2022.